Shalom, segenap jemaat GKI dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Waskito Wibowo bersama dengan segenap anggota jemaat GKI Nusuan Solo menyapa saudara dalam program Sapa Gembala GKI. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan seluruh kesadaran diri kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur padamu bahwa kami diberi kesempatan untuk merefleksikan semua pengalaman hidup kami dalam terang sabda Tuhan. Bimbinglah kami dan berkaryalah ya Roh Kudus, kami siap melakukan perubahan diri. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, tatkala kita menjumpai sesuatu yang tidak benar terjadi dan tidak semestinya, maka sistem alarm nurani kita akan berdering dengan nyaring. Dan saat itulah kita diperhadapkan pada suatu keputusan moral, yaitu mengabaikan atau melakukan aksi perubahan. Mengapa kita yang sudah paham tentang apa yang benar dan salah masih sering saja merasa enggan untuk berubah? Mengapa ada orang yang memiliki inisiatif dan giat melakukan perubahan, sedangkan yang lain tidak? Anak-anak sejak kecil juga melakukan hal yang serupa. Kalau nggak disuruh-suruh belajar, pakai harus diawasi dan dimarahi dulu, baru akhirnya bergerak. Itu pun pakai kelelet-kelelet, kalau dalam bahasa Jawa, lambat banget kerjanya. Sampai-sampai, tobat rasanya dengan dia. Seorang filsuf Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche berpendapat bahwa orang yang tidak memiliki inisiatif adalah orang yang sangat kasihan. Mengapa? Karena ia memiliki mentalitas budak. Orang dengan mentalitas budak biasa membangun sistem mental yang bekerja kalau hanya ditindas, dipaksa, di bawah ancaman hukuman. Mereka yang bermoralitas budak biasanya memikirkan imbalan yang akan diterima bahkan sebelum ia bekerja. Dalam benaknya hanya ada perhitungan untung dan rugi, sebab dan akibat. Dan oleh karena itu, mereka terbiasa untuk tidak berani menanggung risiko dengan mengambil inisiatif. Lebih baik diam tanpa inisiatif daripada melakukan inisiatif, akhirnya salah dan kena marah. Maka orang dengan tipe ini biasanya menghindar dari tanggung jawab dengan menjawab, tidak tahu. Ada asisten rumah tangga di rumah mama mertua saya yang kalau ditanya setiap kali apapun pertanyaannya jawabnya selalu sama. Kirangan nggih yuk, alias tidak tahu. Moralitas budak seringkali terbangun di dalam benteng rasa takut. Dan jika tipe ini memegang kuasa, mereka juga biasanya berperilaku menakut-nakuti orang lain sebagai senjatanya. Ayo, kalau kamu nggak nurut, mama marah lo ya. Ayo, kalau kamu nggak nurut sama papa, awas, papa tidak belikan sepeda. Orang dengan tipe ini mudah melimpahkan kesalahan pada orang lain, sebab itu adalah default dari otaknya. Bersaing secara curang adalah satu-satunya cara yang ia kenal untuk memenangkan kompetisi. Mengapa? Karena ia merasa tidak percaya diri jika harus berkompetisi dengan fair. Rasa setia kawan dan kerelaan untuk berkorban secara terhormat tidak ada dalam khasanah hidupnya. Pikiran mereka jarang diberi kesempatan untuk berpetualang dengan kreasi atau eksperimen untuk melakukan jalan keluar. Mereka cenderung menyebut segala kesulitan sebagai takdir. Titik. Berhenti. Dalam Perjanjian Lama, moralitas budak berkembang sepanjang sejarah umat Israel. Hingga kini, kita yang hidup dalam perbudakan dosa. Makin diberi aturan supaya benar, malah justru semakin banyak pelanggaran. Makin dilurusin, malah semakin bengkok. Namun syukur kepada Tuhan bahwa dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 25 bertutur kepada kita demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan
yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Orang dengan moralitas yang merdeka membangun sistem mental sebagai pemilik yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka, seorang yang merdeka adalah tuan atas pilihan hidupnya. Mengapa? Karena Bapa Surgawi sendirilah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi dia untuk memilih. My life is my choice by His grace. Maka segala peristiwa dihayati sebagai hasil dari pilihan yang dibuat dengan bertanggung jawab. Bukan pilihan yang dibuatkan oleh orang lain untuk dirinya. Bukan juga karena orang lain yang menyuruh-nyuruh. Oleh karena itu Ibrani pasal 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Orang yang merdeka selalu memiliki inisiatif dan motivasi yang muncul dalam dirinya sendiri. Nurani orang merdeka tidak akan pernah abai terhadap kesalahan yang terjadi. Kesadarannya tidak akan pernah diam sebelum yang benar dilakukan, yang adil ditegakkan, entah orang lain memuji atau tidak. Ia sudah cukup bangga bahwa Bapaknya di surga tidak pernah tertidur. Gusti Allah mboten nate sari. Ia mungkin pernah jatuh. Ia mungkin merasa lelah untuk mencoba, tetapi dia selalu tahu bagaimana caranya untuk berdiri lagi dan membangun motivasi yang dulu pernah sirna. Oleh karena itu, ayat yang ke-24 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Orang yang bermoralitas merdeka selalu bekerja dengan cinta. My job is my passion. Maka ia tidak pernah kunjung berhenti berusaha sekalipun sekarang belum nampak hasilnya. Semua yang ada dalam pekerjaan ini adalah aset milik saya yang berharga dari Tuhan yang dipercayakan pada saya. Maka saya akan memelihara dan menggunakannya seoptimal mungkin. Dalam mentalitas ini, cara hidup yang boros bukanlah sebuah pilihan. Dan biasanya, orang yang berpikiran positif akan cenderung mengembangkan sayapnya untuk terbang lebih jauh. Orang yang sukses suka untuk mencari rekanan yang sukses. Orang yang rajin suka berkumpul dengan orang yang rajin. Mengapa? Agar ia memiliki pilihan hidup yang lebih banyak, belajar lebih banyak, dan memberi sumbangsih dengan lebih banyak. Oleh karena itu, biasanya orang yang bermoralitas merdeka tidak pernah merasa khawatir akan adanya persaingan. Justru, ia semakin bersemangat dalam kompetisi yang sehat. Sebab, sejatinya, kompetisi adalah sebuah sistem evaluasi untuk maju diri sendiri. Termasuk berkompetisi dengan rekor pribadi. Saat Anda mencapai keberhasilan atas kompetisi yang sulit, maka kebahagiaan yang Anda nikmati akan menghapus segala tangis kesulitan yang pernah saudara alami. Dan jika dalam pekerjaan Anda sekarang, Anda memiliki senior atau supervisor yang di atas level Anda, atau coworker yang levelnya setara dengan Anda, maka firman hari ini mengajak kita untuk cobalah berani berinisiatif dan memberikan saran tanpa berkesan menggurui. Sebab, ada kalanya mereka juga membutuhkan inisiatif atau input dari Anda ketika mereka bingung mau mulai perbaikan dari mana. Janganlah takut untuk mencoba menelurkan buah ide Anda sebagai realita. Dan jika ide Anda secara value memang sudah benar, hanya saja penerapannya ternyata masih belum berhasil. Mintalah kembali kesempatan untuk mencoba dengan cara yang berbeda. Dan sebaliknya, jika dalam pekerjaan Anda adalah seorang senior atau supervisor bagi rekan yang levelnya di bawah Anda, firman Tuhan hari ini mengajak pada Anda untuk memberikan ruang kerja yang penuh kreasi bagi mereka. Maka, sempatkanlah waktu bareng sejenak untuk mendengarkan keluh kesah mereka saat mereka sedang mengerjakan tugasnya. Siapa tahu, evaluasi dan inovasi justru akan muncul dari sana.
Dan Anda tidak perlu merasa diserang atau digurui saat mereka melontarkan gagasan atau bahkan komplain terhadap keputusan Anda. Coba dengarkan saja dan renungkan. Itulah tugas seorang pemimpin. Kini kita kembali pada pertanyaan di awal renungan ini. Siapakah diri Anda? Orang dengan mentalitas budak atau orang dengan mentalitas merdeka? Orang yang merdeka selalu berinisiatif untuk mengadakan perubahan dan bangga atas perbuatan baik yang dilakukannya, sekalipun hanya Bapa di surga yang mengetahuinya.